Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat, salam tangguh untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk pembelajaran hari ini kita masih melaksanakan kegiatan belajar dari rumah karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran untuk materi semester 1 bab 1, yaitu teks berita. Untuk teks berita ini KD pertama, yaitu KD 3.1 anak-anak sekalian, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Untuk KD tersebut akan kita tentukan tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Setelah pembelajaran KD 3.1 ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar atau dibaca secara daring, peserta didik dapat menyebutkan definisi, ciri-ciri atau sifat, unsur-unsur, jenis, dan media berita dengan tepat. Ya, tadi anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 5 poin ya. Saya ulang anak-anak sekalian ya. Yang pertama adalah definisi teks berita, kemudian ciri-ciri teks berita, kemudian unsur-unsur dalam berita, kemudian jenis-jenis berita, yang terakhir adalah media yang digunakan dalam menyampaikan berita. Baiklah anak sekalian, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah definisi teks berita. Anak-anak sekalian, untuk saat ini kita sering mendengarkan baik di televisi, di radio, atau mungkin kita baca di surat kabar berbagai peristiwa belahan dunia ya. Itu dituangkan, disampaikan lewat berita. Oleh sebab itu kita definisikan atau kita artikan apa itu berita. Sebenarnya banyak definisi berita yang bisa kita buat, tapi kita tampilkan 2 saja ya. Yang pertama, teks berita adalah teks yang berisi laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, informasi terkini yang sedang terjadi, itu aktual ya, dan faktual, berdasarkan fakta sebenarnya. Kemudian ada juga definisi yang lain. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai suatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita itu memiliki sifat aktual dan faktual. Jadi 2 contoh definisi itu sebenarnya ya hampir sama. Mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa juga membuat definisi tersendiri. Oke, untuk berikutnya yang kedua yaitu ciri-ciri atau sifat berita. Sesuai dengan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi berita itu berarti menentukan ciri-ciri khusus, ciri-ciri khas dari sebuah berita ya. Berita yang baik biasanya mempunyai ciri-ciri atau punya sifat ya. Sebagai berikut, itu ada 6 anak-anak sekalian.
Yang pertama adalah aktual. Berita itu harus aktual. Berarti yang diberitakan itu harus terkini, terupdate, berita terjadi terbaru peristiwanya ya. Yang kedua adalah faktual. Berita itu disampaikan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, objektif, tidak ngarang ya. Yang ketiga adalah bersifat independen, netral, seimbang, tidak memihak kepada siapapun. Kemudian yang keempat, berita itu disampaikan secara sistematis, disampaikan secara urut, lengkap ya, dari awal sampai akhir. Kemudian yang kelima juga bersifat unik. Dalam hal ini unik itu artinya menarik, menarik sajiannya, menarik bahasanya, menarik desainnya ya. Jadi unik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bahwa berita itu harus disampaikan dengan bahasa yang komunikatif. Biasanya bahasanya yang tidak menimbulkan multitafsir, itu menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang komunikatif. Begitu tadi anak-anakku sekalian untuk ciri-ciri atau sifat berita yang baik, yang lengkap. Baiklah, kita teruskan yang ketiga, yaitu tentang unsur-unsur berita. Jadi berita yang disampaikan itu isinya ya harus lengkap ya. Isi berita itu yang lengkap memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Jadi berita yang lengkap itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ya. Nah, yang pertama adalah ada unsur what. Nah, kalau kita Indonesiakan apa yang terjadi. Nah ini ya, jadi ada pertanyaan apa yang terjadi harus bisa terjawab. Kemudian kedua adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang unsur ketiga adalah when, kapan peristiwa itu terjadi, itu harus ada jawabannya. Kemudian yang keempat adalah unsur who. Ya, kalau kita Indonesiaan, who itu siapa saja yang diberitakan atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa berita itu. Kemudian yang kelima adalah why, mengapa sampai terjadi peristiwa itu, alasannya apa itu ya, mengapa. Nah, itu berarti ada jawabannya dalam isi berita itu. Dan yang keenam adalah how, bagaimana berita itu akhirnya terjadi ya itu. Jadi ada unsur 5W ditambah 1H. 5W plus 1H. What, where, when, who, why, dan how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada orang otak-atik akhirnya menjadi sebuah singkatan, jadi adik Simba. Ya. A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, kemudian C itu siapa, M itu mengapa, dan B itu bagaimana. Jadinya adik Simba. Nah itu ya, untuk ingat-ingatan saja. Demikian tadi anak sekalian untuk unsur-unsur berita. Kita teruskan yang keempat, anak-anakku sekalian, yaitu tentang jenis berita berdasarkan isinya ya. Kalau kita lihat isi dari sebuah berita, maka ada beberapa jenis. Kita mulai yang pertama, dinamakan berita langsung, straight news. Nah, straight news itu berita yang langsung. Maksudnya apa? Berita yang isinya tentang peristiwa terkini yang menarik ya. Kadang-kadang ya disampaikan dari tempat terjadinya sebuah peristiwa. Pokoknya yang terbaru ya, strike langsung ya. Kemudian yang kedua, berita mendalam, depth news ya. Berita yang
Ya, isinya itu merupakan pendalaman dari hal-hal yang sebenarnya tidak tampak atau di bawah atau tersembunyi. Nah, jadi hal yang membuat orang ingin tahu lebih dalam, nah ini namanya berita mendalam. Kadang-kadang ada menggunakan pertanyaan why, mengapa sampai terjadi, lah itu diungkap ya. Kemudian how, bagaimana sampai terjadi, nah itu diungkap sampai mendalam. Di televisi juga sering ya, ada berita yang itu disampaikan secara mendalam dalam fakta, cek, recheck dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga namanya berita atau jenis berita interpretasi ya. Interpretatif, nah news kalau dalam bahasa Inggris. Itu maksudnya apa? Yaitu berita yang isinya hasil pengembangan dari berita langsung. Ya, berita langsung kadang-kadang kurang lengkap ya. Nah, itu dengan mewawancari beberapa narasumber, memperoleh tambahan-tambahan, ya, tambahan-tambahan keterangan, kemudian tambahan penjelasan dari sebuah peristiwa itu lebih jelas ya. Jadi berita langsung karena mendadak mungkin ya kurang lengkap, nah ditambah dengan wawancara sehingga menjadi berita interpretasi. Kita teruskan jenis yang keempat yaitu investigation news ya, atau berita penyelidikan. Maksudnya apa? Berita yang berisi pengembangan dari sebuah penyelidikan suatu isu atau kasus ya, salah tulis itu ya, sebuah isu atau kasus. Jadi sesuatu masalah itu diadakan penyelidikan supaya ada penjelasan lebih lanjut ya, dengan cara mengadakan penyelidikan dengan mencari bukti-bukti dan seterusnya ya. Kemudian jenis yang kelima kita namakan dengan berita opini. Opinion news ya, berita yang berisi pengembangan dari ide atau mungkin pendapat, pandangan seseorang tentang sesuatu isu. Opini kan pendapat ya. Jadi berita yang disampaikan berdasarkan pendapat, ide, pandangan orang lain. Demikian tadi anak-anakku sekalian tentang jenis berita berdasarkan isinya. Kita teruskan yang terakhir, identifikasi berita yang terakhir adalah media ya. Media yang digunakan dalam menyampaikan berita ada dua jenis ya, dua alat media. Yang pertama kita namakan jenis atau alat media cetak. Nah, dicetak ya, diketik barangkali ya. Nah, media cetak itu misalnya berupa majalah, kemudian berupa surat kabar, tabloid, ada juga berita disampaikan dengan selebaran atau mungkin pamflet yang ditempel itu jadi sebuah berita yang dicetak. Kemudian yang kedua, jenis alat yang kedua adalah media elektronik. Jadi menggunakan media yang terbuat dari ya unsur atau barang-barang elektronik, misalnya berita yang disampaikan di radio ya, di televisi, kemudian disampaikan dengan media internet, email itu elektronik, mail, surat elektronik ya. Kemudian berita juga disampaikan bisa lewat telegram, telepon dan seterusnya ya. Itu tadi anak-anakku sekalian media yang biasa disampaikan untuk menyampaikan sebuah berita. Saya kira cukup jelas ya anak-anak sekalian. Demikian tadi anak-anakku pembelajaran hari ini dengan materi KD 3.1 teks berita dengan menggunakan media daring. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti selanjutnya ada tugas sebagai penilaian pengetahuan, ya ini kompetensinya pengetahuan ya anak-anak sekalian.
penilaian pengetahuan pembelajaran hari ini. Kemudian nanti untuk tugas penilaiannya akan kita berikan secara terpisah supaya anak-anak sekalian bisa mengerjakan dan mengumpulkan sebagai nilai nilai untuk anak-anak sekalian. Kemudian tautan yang ada di internet nanti akan saya sampaikan secara terpisah pengirimannya ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Selamat belajar, semoga sukses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.